Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Pembahasan kita tentang tafsir surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Innallah, sesungguhnya Allah, bagi Allah, la yakhfa 'alaihi, tidak ada satupun, la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada satupun yang tersembunyi darinya, fil ardi wala fis sama', di bumi dan juga tidak pula di langit. Jadi tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi, dialah yang yusawwirukum, membentuk kalian, fil arhami, di rahim-rahim, kaifa yasha, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tafsir ayat ini, pertama, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Sesungguhnya Allah, bagi Allah tiada sesuatu yang tersembunyi, kan itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maksud ayat ini ialah Allah mengetahui segala perkara gaib, dan bagi Allah tidak ada yang tersembunyi darinya. Kemudian Asy-Syaukani menjelaskan ayat ini, maksud ayat ini menjelaskan luasnya ilmu Allah. Jadi ilmu Allah luas dan menggambarkan pengetahuan Allah terhadap apa yang ada di langit dan di bumi. Meski sebenarnya pengetahuan Allah lebih luas dari itu. Untuk menggambarkan kelemahan pengetahuan hamba-hambanya terhadap sesuatu selain yang ada di langit dan di bumi, tempat-tempat yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perkara yang tidak bisa tersembunyi dari Allah adalah iman orang yang beriman dan kekufuran orang yang kufur. Jadi menurut Asy-Syaukani, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, ini untuk menjelaskan bahwa ilmu Allah itu luas, sedangkan ilmu hambanya itu terbatas. Ada hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia, ada tempat-tempat yang tidak bisa diketahui oleh manusia, Kemudian di antara hal perkara yang tidak bisa diketahui manusia, yaitu iman
orang beriman atau kekufuran orang yang kufur, yaitu masalah hati. Itu termasuk perkara ghaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia, hanya Allah saja yang tahu. Kemudian yang kedua, ayat firman Allah, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kalian di dalam rahim. Kaifa yasha, sesuai kehendaknya. Bagaimana bentuknya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia itu sesuai kehendaknya. Di dalam setiap rahim, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa diciptakan baik, buruk, susah, dan bahagia. Takdirnya gitu maksudnya. Takdirnya susah atau takdirnya bahagia. Ini terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Asy-Syaukani rahimahullah, beliau menjelaskan ayat ini menjelaskan luasnya ilmu Allah, yaitu mengetahui sesuatu yang belum ada, yaitu membentuk makhluknya di dalam rahim ibunya yang berasal dari air mani bapaknya. Jadi air mani pertama kan perut itu kosong kan, itu nggak ada kan itu, dan Allah mengetahui kan itu penciptaan di situ kan itu. Kita nggak tahu bagaimana penciptaannya, Allah mengetahuinya kan itu. Yang tadinya tidak ada, kemudian setelah dimasuki air mani kan itu, padahal air kan itu, kemudian jadi darah, kemudian jadi daging, hingga jadi tulang, hingga jadi manusia, kemudian bernyawa kan itu. Maksudnya gitu. Jadi ayat ini menjelaskan ilmu Allah itu luas sekali, hingga Allah itu mengetahui sesuatu yang belum ada kan itu, sampai sesuatu itu ada, terbentuk kan itu. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis kan itu. Hadis mauquf berarti ya. Tapi hadis ini ada riwayat yang marfu kan itu. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menjelaskan, jika air mani telah masuk ke rahim, maka melayang di tubuh selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari. Menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari kan itu. Di sini ada fikih kan itu. Tapi ya masalah kontemporer ya gitu. Jadi kalau seandainya di umur segini kan itu, janin kan itu, kemudian digugurkan kan itu enggak dosa kan itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena belum bernyawa kan itu, masih berupa darah, kemudian segumpal daging kan itu, belum bernyawa. Ketika sudah mencapai penciptaan, jadi kalau sudah selesai kan itu, maka Allah mengutus malaikat untuk membentuknya. Kemudian datang malaikat sambil membawa tanah kan itu di tangannya. Kemudian dia mencampurkannya dengan segumpal daging tadi kan itu. Kemudian diaduk dan dibentuk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai, dia berkata kepada Allah, malaikat itu berkata pada Allah, "Ya Allah, apakah laki-laki ataukah perempuan?" Kan itu. Apakah susah hidupnya atau bahagiakah hidupnya? Jadi takdir kita itu, ini akidah kita. Takdir kita itu sudah ditetapkan sebelum kita keluar dari rahim kan itu. Jadi sebelum kita keluar dari rahim, itu sudah ditentukan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rizkinya kan itu. Berapa umurnya? Bagaimana nanti peninggalannya kan itu. Dan bagaimana musibah-musibahnya, sakitnya kan itu. Atau ujian-ujian yang menimpanya. Kehilangan dan lainnya, musibah itu. Sakit, kehilangan, kelaparan itu. Kemudian Allah memutuskannya, diputuskan semuanya kan itu. Takdirnya tadi semua.
laki-laki atau perempuan, atau dia hidupnya susah atau bahagia, kan itu. Bahkan di hadis yang lain itu sudah ditetapkan, kan itu. Malah di hadis yang lain itu ada, manusia itu sudah ditetapkan, kan itu. Ketika di zaman penciptaan Nabi Adam, kan itu, manusia itu semua sudah ditetapkan takdirnya, mana yang masuk neraka dan mana yang masuk surga. Ada hadis lain seperti itu, kan itu. Tapi di sini nggak dijelaskan, kan itu. Bahkan itu malah sudah bertahun-tahun yang lalu manusia itu sudah ditetapkan, penghuni surga ditentukan sudah jumlahnya, penghuni neraka juga sudah ditentukan jumlahnya, kan itu. Dan itu akidah kita, kan itu. Kemudian Allah memutuskannya dan malaikat kemudian mencatatnya. Kemudian nanti ketika mati maka tubuh itu akan dikubur kembali di tanah, kan itu. Nah ini hadis ini berkaitan tentang ayat tadi, karena ayat tadi menyinggung yusawwirukum, Allah membentuk fil arhami, di dalam rahim, kan itu. Kaifa yasha, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kemudian berikutnya ayat la ilaha illa huwal azizul hakim. Firman Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang aziz, yaitu yang perkasa, al-hakim, dan bijaksana. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, di antara tafsirnya dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maksudnya adalah Dialah yang menciptakan Nabi Isa. Atau tafsirnya Allah lah yang membentuk Nabi Isa di rahim Maryam. Dan itu maksud ayat ini. Jadi ayat ini sebelumnya itu kan membahas tentang, ada menyinggung kitab Injil, kan itu. Pernah kita bahas ini. Sebelumnya membahas tentang kitab Injil, kan itu. Kemudian setelah itu menyinggung tentang masalah pembentukan, kan itu. Dan ayat ini juga namanya juga surat Ali Imran. Ali Imran itu kan keluarganya Nabi Isa, kan itu. Keluarganya Nabi Isa, kan itu. Keluarga Ali Imran kemudian melahirkan punya anak, kan itu. Keluarga Ali Imran itu punya anak Maryam, kan itu. Maryam kemudian punya anak Nabi Isa alaihissalam, kan itu. Nah, makanya ayat ini itu menjelaskan, menekankan la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ini itu untuk menjelaskan bahwa saya menekankan hanya Allah lah yang menciptakan Nabi Isa, kan itu. Untuk membantah orang Kristen, kan itu, Nasrani, kan itu. Dialah Allah yang membentuk Nabi Isa di rahim, kan itu. Dan ini enggak dibantah oleh orang Nasrani. Orang Nasrani enggak memungkirinya, kan itu. Enggak bisa, karena mereka menetapkan kalau Nabi Isa itu, Yesus itu adalah anaknya Maryam, kan itu, dilahirkan, kan itu. Dan Dialah yang berhak, nah ini makna yang lain juga, maksudnya adalah Dialah Allah yang berhak memiliki sifat ilahiyah. Tidak ada sekutu baginya. Segala bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Nah itu makna ilah. Makna ilah itu yang berhak disembah, kan itu. Nah itu penting. Makna ilah itu ketika kita mengucapkan la ilaha, tiada ilah itu tiada yang berhak disembah, kan itu. Jadi sholat, sujud, kan itu, menyembelih kurban, kan itu, ketika tawaf, kan itu. Nah itu semua yang berhak, kan itu, mendapatkan itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita yang berhak kita sujudi adalah Allah Subhanahu wa taala. Salat, kan itu, tawaf, penyembelihan kurban kita tujukan hanya yang berhak menerima itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Itu maksudnya ilah, yang berhak disembah. Jadi salat kita yang berhak Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita yang berhak Allah Subhanahu wa taala. Kurban kita yang berhak Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang berhak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya yang berhak memiliki sifat ilahiyah. Kemudian Al-Baghawi menjelaskan, ini lebih jelas lagi. Ayat ini adalah bantahan untuk utusan Najron. Kemarin sudah dibahas, utusan Najron itu orang Nasrani yang tinggal dekat antara Mekah dan Yaman, di antara Mekah dan Yaman.
Dan mereka datang menemui Nabi, kan itu. Kemudian berdebat dengan Nabi. Kemarin sudah dibahas itu. Utusan Najran. Ayat ini adalah bantahan untuk utusan Najran, orang Nasrani, yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, kan itu. Jadi ayat ini bantahan bagi orang-orang yang meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Karena tadi disebutkan di situ di ayat itu, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk kalian di dalam rahim. Atau kalau ditafsirkan untuk membantah orang Nasrani, Allah lah yang membentuk, kan itu, Nabi Isa di rahimnya Maryam, kan itu. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang bisa membentuk, menciptakan, kan itu. Membentuk orang manusia di rahim, tidak ada yang bisa kecuali Allah saja, kan itu. Maksudnya gitu. Ayat ini adalah bantahan untuk orang Nasrani, utusan Najran, yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Nah, seakan-akan ayat ini tuh membantah bagaimana Isa anak Allah, padahal Allah yang membentuknya di dalam rahim. Jadi seakan-akan ayat ini ketika tadi Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arham, dialah yang membentuk kalian di rahim. Nah, itu seakan-akan menyindir orang Nasrani, bagaimana Isa itu anak Allah, padahal Allah yang membentuknya di dalam rahim, kan itu. Jadi anak manusia, bukan anak Allah, kan itu. Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan, rahimahullah, ayat ini adalah pernyataan jelas, kan itu, bahwa Isa ibnu Maryam adalah makhluk seperti manusia yang Allah ciptakan. Karena Allah lah yang membentuknya di dalam rahim dan yang menciptakannya sesuai kehendaknya. Maka bagaimana mungkin Isa adalah Tuhan seperti anggapan orang-orang Nasrani yang semoga dilaknat Allah, kan itu. Ini emang dijelaskan di Ibnu Katsir gitu, mendoakan orang Nasrani, ada langsung di nasnya itu, di kitab Ibnu Katsir, kan itu. Laknatullahu alaihi, kan itu. Maka bagaimana mungkin Isa adalah Tuhan seperti anggapan orang Nasrani yang semoga dilaknat Allah, kan itu. Kemudian dijelaskan lagi, pembentukan Nabi Isa di dalam perut di dalam rahim, itu maksudnya perut itu di dalam rahim berubah-ubah, berpindah-pindah dari fase ke fase yang lainnya, sebagaimana hadis tadi sudah dijelaskan, dari air mani, kemudian dari menjadi darah, kemudian menjadi kalau Nabi Isa bukan dari air mani, afwan, kan itu. Nabi Isa bukan dari air mani, tapi ini berubah-ubah ya tadi, dari menjadi daging, kan itu. Berpindah-pindah dari fase ke fase lainnya, sebagaimana firman Allah, yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah menciptakan kalian di dalam perut ibu-ibu kalian. Khalqan, kan itu. Khalqan min ba'di khalqin, kan itu. Kejadian demi kejadian, penciptaan demi penciptaan. Fi dzulumatin salasin, kan itu. Di dalam 3 kegelapan. Itu maksudnya tafsirnya di dalam perut, kemudian di dalam rahim, dan dibungkus lagi di dalam plasenta, kan itu. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Demikian itu adalah amalan Allah. Demikian itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbukum lahul mulk, lahul mulku. Allah Tuhan kalian yang memiliki kekuasaan. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah illa huwa, atau tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tusrafun, bagaimana kalian kok bisa berpaling, kan itu. Fa anna tusrafun, bagaimana kalian bisa dipalingkan, kan itu. Atau ini bantahan orang Nasrani, bagaimana kalian kok bisa dipalingkan, kan itu, oleh dalam masalah ini Nabi Isa alaihissalam, kan itu. Kemudian Asy-Syaukani menjelaskan, nah ini dijelaskan lagi, orang Nasrani itu mengakui Nabi Isa dibentuk di rahim. Mereka tidak membantahnya. Maka bagaimana Nabi Isa itu menjadi Tuhan, kan itu. Jadi orang Nasrani itu tidak bisa membantahkan itu. Kalau dia membantah, seandainya orang Nasrani tidak mengakui Nabi Isa itu dilahirkan, kan itu, akhirnya tidak ada Yesus, kan itu. Dan itu bantahan, istilah pukulan untuk orang Nasrani, dan dia nggak bisa membantahkan itu. Mereka nggak bisa membantah, kan itu. Akhirnya itulah orang Nasrani itu nggak punya dalil, bukti kuat, kan itu.
dalam masalah menetapkan bahwa Nabi Isa itu Tuhan kan itu. Yang benar sebenarnya mereka mengakui, orang Nasrani itu sebenarnya mengakui kalau Nabi Isa itu manusia kan itu. Tapi karena mengkultuskan berlebihan kan itu, hulu berlebihan, sifat berlebihan, akhirnya hingga menuhankan Nabi Isa. Itu aslinya gitu. Dan ahlu bid'ah itu seperti itu semua. Ahlu bid'ah itu hampir mirip orang Nasrani. Jadi sifat orang Islam yang mudah mengkultuskan orang kan itu, mensucikan orang berlebihan kan itu, ulama atau kiai kan itu mirip seperti orang Nasrani kan itu. Dan nanti kalau sampai keblinger, sampai dia bid'ahnya keblinger, itu sampai menuhankan ulamanya atau kiainya kan itu, sampai menganggap kiainya itu yang bisa melancarkan rizki, kiainya itu yang bisa pokoknya bisa segalanya, bisa miber, bisa ngilang dan lain-lainnya kan itu. Bahkan meyakini kiainya itu bisa ada di mana-mana kan itu dalam satu malam kan itu. Makanya Arab. Makanya Arab. Jadi orang Nasrani itu gambaran, contoh kan itu. Kesalahan mereka itu dalam masalah tadi ibadah kan itu. Ya, ahlu bid'ah itu mirip seperti orang Nasrani kan itu. Dan ini emang gambaran kan itu. Kesalahan orang Nasrani itu jadi awalnya itu dia mengakui Nabi Isa itu adalah manusia kan itu. Tapi karena dia ingin mengkultuskan kan itu, sampai berlebihan kan itu, mengkultuskannya sampai menuhankan kan itu. Iya dan billah kan itu. Faedah lainnya kan itu. Jadi dalam pembahasan ini ada pelajaran yang lain yang bisa kita ambil kan itu. Di antaranya iman kepada Allah. Mengetahui bahwasanya Allah mengetahui semua yang tersembunyi, khususnya yang ada di dalam rahim kan itu. Kemudian yang kedua, iman kepada Allah. Allah menciptakan manusia di rahim sesuai kehendaknya, bukan sesuai keturunan atau gen kan itu. Jadi makanya manusia itu ada kan itu. Bapaknya itu hitam kan itu. Ibunya hitam kan itu. Keluarnya itu putih ganteng kan itu. Jadi dari ayat ini itu menjelaskan Allah itu kalau mau menciptakan di rahim itu sakarepe Allah. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Akhirnya apa? Kita kalau pengen anak ganteng ya berdoa terus kan itu. Sama Allah minta anak ganteng, pasti dikasih Allah anak ganteng. Jangan putus asa kan itu. Gitu intinya kan itu. Karena yang bentuk itu, yang bentuk rupa kan itu, yang bentuk kulit, warna kulit kan itu, dan kepintaran dan semuanya itu bukan gen sebenarnya, bukan mengandalkan air mani laki-laki, atau bukan mengandalkan karena sawahnya kan itu, rahimnya kan itu, tapi karena Allah yang membentuk. Allah yusawwirukum huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah itu membentuk wajah bayi kan itu. Membentuk bayi itu di rahim itu sakarepe Allah. Kaifa yasha, bagaimana sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itunya gitu. Dan ini emang terkesan banyak kan itu. Kalau kita mayoritas banyak yang menganggap kan itu anak itu sesuai dengan keturunan kan itu, sesuai dengan gennya kan itu. Tapi memang gini, sebenarnya itu yang berkehendak itu Allah Subhanahu wa taala kan itu. Tapi memang dijelaskan di hadis yang lain tuh ada hadis yang menjelaskan kalau laki-laki dulu yang itu yang laki-laki dulu yang keluar kan itu nanti wajahnya mirip laki-laki kan itu. Kalau perempuan dulu yang keluar kan itu nanti mirip perempuan, ada yang seperti itu. Kemudian ada yang menjelaskan kan itu kalau air maninya lebih banyak perempuan kan itu nanti mirip perempuan kan itu. Kalau air maninya lebih banyak laki-laki kan itu nanti mirip laki-laki kan itu. Itu ada hadisnya itu masalah itu. Bisa jadikan hujah. Tapi intinya apa? Intinya tadi yang berkehendak itu Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Yang berkehendak itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kan itu. Ya tadi bapaknya itu hitam, ibunya hitam, atau bapaknya itu jelek, ibunya jelek, keluarnya anaknya ganteng atau cantik kan itu.
Kemudian yang ketiga doa Nabi Zakaria. Nah, karena kita tahu kan itu. Kita tahu yang membentuk di rahim itu adalah Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Makanya apa? Kalau kita pengen punya anak kan itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Nabi Zakaria meminta anak yang baik. Dan Nabi Zakaria itu hampir putus asa kan itu, sampai tua kan itu. Tua kan itu. Kalau umur zaman dulu mungkin ratusan kan itu. Sampai tua, setelah tua baru punya anak kan itu. Itu Nabi Zakaria. Dan dia nggak pernah berhenti berdoa terus. Dia di firman Allah ini memang di surat Ali Imran 38. Jadi kalau baca kisahnya itu dari 37, 38, 39 Ali Imran itu kalau ditadaburi itu kisahnya Nabi Zakaria, itu tirakatnya Nabi Zakaria supaya dapat anak kan itu. Gimana apa jalan yang ditempuh Nabi Zakaria supaya diberi oleh Allah rizki anak kan itu. Beribadah terus kan itu di mihrab. Mihrab itu kalau sekarang itu masjid atau musola kan itu. Beribadah terus kan itu, sholat kan itu, sholat terus kan itu. Sambil doanya ini, doanya hunalika da'a Zakaria kan itu. Di sanalah Zakaria ketika Nabi Zakaria menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, Nabi Zakaria itu menyadari nikmat yang diberikan Allah kepada Maryam kan itu. Jadi Nabi Zakaria itu masuk ke kamarnya Maryam kan itu. Tempat ibadahnya Maryam khusus kan itu. Ketika masuk dia itu tahu ada buah-buahan kan itu, ada makanan kan itu. Padahal nggak ada yang nganterin kan itu, nggak ada yang mengantarkan kan itu. Setelah itu Nabi Zakaria nyadar kan itu. Ternyata itu ada nikmat Allah itu bisa datang kan itu tanpa melalui perantara gitu maksudnya, tanpa melalui perantara, tanpa sebab gitu intinya kan itu. Jadi itu ada nikmat yang ajaib kan intinya kan itu. Jadi ada makanan yang ajaib kan itu. Nabi Zakaria menyadari hal itu. Setelah menyadari hal itu, makanan ada sesuatu yang ajaib kan itu, keberkahan kan itu. Setelah menyadari itu Nabi Zakaria berdoa terus kan itu. Pasti nanti Allah memberi saya anak kan itu. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha kan itu. Maka setelah menyadari hal itu Nabi Zakaria berdoa terus. Doa Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria berdoa terus kepada Rabb-nya kan itu. Doanya apa? Ini doanya qala rabbi habli ya Allah ya Tuhanku kan itu. Habli berikanlah kepadaku min ladunka dari sisimu dzurriatan thayyibah, keluarga yang baik kan itu, anak yang baik kan itu, anak yang ganteng kan itu atau cantik kan itu. Atau pintar kan itu. Dzurriatan thayyibah atau solehah kan itu maksudnya gitu. Innaka sami'ud du'a, ini menegaskan lagi atau istilahnya menegaskan sifat Allah kan itu, sifat Allah bahwasanya Allah engkau sami'ud du'a, mendengarkan doa kan itu, atau yang maha mendengar doa kan itu. Ini juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini setiap doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus itu kita yakin semua doa itu didengar Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua doa itu didengar Allah. Yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan itu diantaranya maksiat kan itu, maksiat seperti durhaka kepada orang tua itu maksiat besar yang menyebabkan doa itu tertahan kan itu. Makanya kok minta anak berkali-kali tapi kok berdurhaka sama orang tua, itu bahaya sekali kan itu. Dan bisa dijadikan istilahnya seperti usaha kan itu. Jadi kalau kita mau berusaha pengen mendapatkan anak, diantara usahanya tadi berbakti sama orang tua. Karena dari situ kan itu firman Allah kan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana kan itu. Jadi dari firman Allah itu dijelaskan Allah memerintahkan kan itu menyembah kepada Allah kan itu. Kemudian setelah menyembah kepada Allah berbakti pada orang tua kan itu. Jadi orang tua itu kayak istilahnya punya ikatan gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kok berhubungan dengan Allah, berdoa kepada Allah tapi kok durhaka sama orang tua, itu kayak tidak pernah bersambung kan itu. Kan itu. Seperti itu anggapannya, gambarannya kan itu. Paham? Jadi kalau berdoa kan itu. Minta kepada Allah kan itu. Di antara hal yang istilahnya mempermudah doa itu adalah berbakti pada orang tua kan itu. Dan di antara hal yang menahan kan itu doa atau menyebabkan doa itu tidak terkabulkan kan itu
Sebenarnya tidak dikatakan doa itu tidak terkabulkan kan itu. Semua doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini ada sebab-sebab yang menyebabkan kan itu doa kita itu tertahan, yaitu diantaranya tadi durhaka pada orang tua kan itu. Kemudian maksiat-maksiat yang lainnya kan itu. Lah, gimana kalau punya banyak maksiat? Ya harus punya amalan penghapus dosa kan itu. Solusinya gitu kan itu. Solusinya gitu kan itu. Makanya ada solusi-solusi lain kan itu. Manusia itu kan nggak bisa luput dari kesalahan kan itu. Pasti bisa jatuh kesalahan kan itu. Makanya manusia itu jangan putus asa dalam berdoa kan itu. Kalau maksiat tahu maksiat, cari solusinya yaitu penghapus dosa kan itu. Amalan-amalan penghapus dosa banyak kan itu. Seperti zikir subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, subhanallahil azim kan itu. Kemudian 100 kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali di pagi hari atau sore hari kan itu. Itu penghapus dosa kan itu. Kemudian penghapus dosa lagi ya astagfirullah wa atubu ilaih kan itu 70 kali kan itu. Penghapus dosa kan itu. Kemudian apalagi banyak sekali amalan penghapus dosa kan itu. Sakit itu penghapus dosa kan itu. Kafaratul dzunub kan itu penghapus dosa. Berjalan kaki ke masjid kan itu. Itu berkahnya besar sekali itu. Jenengan kalau amalkan itu berjalan kaki ke masjid, semakin jauh masjidnya semakin berkahnya semakin banyak kan itu. Berjalan kaki ke masjid, coba aja kan itu. Berjalan kaki ke masjid. Ya coba aja kan itu. Loh yang semakin berkah itu semakin jauh kok. Logikanya itu loh Mas. Logikanya itu gini, logikanya itu kenapa kok berjalan ke masjid itu berkahnya besar kan itu. Ketika jenengan berjalan ke masjid itu dilihat orang kan itu. Dilihat orang dan itu orang itu tergerak kan itu. Kesindir kan itu orang itu. Makanya berkahnya itu besar berjalan kaki ke masjid itu. Orang itu tersindir kan itu, kesindir. Kesindir. Mengalai warna panas-panas. Ramadi saya kira. Enggak, itu betul itu. Itu memang dinaskan, itu memang membawa berkah berjalan kaki itu. Betul kan itu. Dan itu hilang itu sekarang itu. Makanya masjid itu sepi, enggak berkah kan itu kebanyakan sekarang itu. Karena banyak sunahnya diantaranya tadi berjalan kaki ke masjid itu ditinggalkan kan itu. Berjalan pakai sepeda motor. Beda. Berjalan kaki kok. Berkendara jenenge. Iya. Saya ini kan berjalan sepeda motor. Naik kuda. Nek anak murid ngono. Tumpak iwak. Ya. Intinya tadi kan itu. Jadi Nabi Zakaria itu ketika dia pengen punya anak itu punya usaha. Pertama menyadari nikmat Allah, ada yang ajaib kan itu. Ada nikmat Allah itu yang tanpa sebab gitu nih ya. Datang kan itu tanpa sebab kan itu. Setelah itu dia menyadari, berarti saya juga bisa kan itu minta anak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia menyadari dan di ayat ini tadi juga dijelaskan, Allah itu yang yusawwirukum, yang membentuk anak di rahim kan itu. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasa, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala kan itu. Kemudian usahanya Nabi Zakaria tadi sholat di mihrab kan itu. Sholat terus sampai datang malaikat tuh memberi kabar kan itu. Kalau istrinya itu hamil kan itu. Yaitu sesuatu yang ajaib kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Apakah melalui jima atau tidak kan itu. Kalau saya pahaminya ya tetap harus jima kan itu. Tetap harus berdoa kan itu. Dan juga harus ya makan suplemen untuk ini. Untuk memperbagus tadi apa namanya? Yang dari perempuan juga makan suplemen vitamin kan itu. Yang dari yang laki-lakinya juga sama kan itu. Jadi nggak cuma doa saja, tapi dari ini juga menjelaskan doa wallahu a'lam bishawab bisa jadi ada keajaiban kan itu. Dengan doa kan itu bisa jadi kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah kalau berkehendak kan bisa jadi kan itu. Semua kan itu. Jika Allah berkehendak kan itu. Kayak gitu. Kemudian doa yang lain kan itu di surat Al-Anbiya ayat 89. Wa Zakaria, dan ingatlah Zakaria, kisahnya Nabi Zakaria, itnada ketika berdoa terus kan itu kepada Robbahu, kepada Robnya kan itu. Doanya apa? Robbi ya Tuhanku, la tadzarni farda, jangan biarkan aku hidup sendirian kan itu. Atau enggak punya keturunan gitu maksudnya.
Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pemberi pewaris kan itu. Allah lah yang sebaik-baik memberikan penerus kan itu, maksudnya gitu. Wallahu alam bisawab kan itu. Wallahu alam bisawab, yaitu permasalahan tadi mengenai Nabi Isa kan itu. Ayat ini menjelaskan tadi untuk menyindir orang Nasrani kan itu. Karena jelas sekali, dan orang Nasrani itu sendiri mengakui kalau Nabi Isa itu sebenarnya adalah manusia dilahirkan dari rahim kan itu. Punya ibu namanya Maryam kan itu. Makanya akhirnya apa? Karena mereka gulu kan itu, nggak bisa membantah lagi kan itu. Saking gulunya akhirnya mengkultuskan berlebihan kan itu. Dia nggak bisa membantah, ya udah akhirnya ya itulah menunjukkan kebodohannya orang Nasrani kan itu di situ. Akhirnya dia apa? Menetapkan Nabi Isa itu Tuhan, menetapkan Maryam Tuhan kan itu. Jadi Maryam itu ibunya, Isa itu anaknya kan itu. Kemudian Allah itu bapaknya kan itu. Iya dan billah kan itu. Sebenarnya orang Nasrani itu meyakini Allah kan itu. Kemudian meyakini kalau Nabi Isa itu lahir dari rahimnya Maryam. Juga meyakini Maryam itu manusia juga kan itu. Tapi mereka mengkultuskan berlebihan ketika menyembah kan itu, beribadah ketika beribadah berlebihan, akhirnya hingga menuhankan kan itu. Iya dan billah kan itu. Mungkin Nabi Isa iso urip wong, iso menyembuhkan wong buta, ndak kayak Tuhan. Apa ada manusia sing ngono? Jadi memang sifatnya orang Nasrani itu modelnya memang berlebih-lebihan ketika mensifati Nabi Isa kan itu. Dari situlah mereka jatuh ke kesalahan kan itu. Dan ini banyak terjadi di orang Islam juga. Banyak kalau punya sifat berlebih-lebihan mengkultuskan kiai atau seseorang kan itu, sampai menuhankan, itu nanti membuka pintu kesyirikan dan tadi jatuh seperti orang Nasrani kan itu. Hah? Banyak emang kan itu. Manusia. Jadi kalau zaman dulu yang dituhankan itu Nabi Isa, manusia yang dituhankan Nabi Isa. Kalau zaman sekarang manusia yang dituhankan itu banyak sekali. Yang di India itu siapa itu yang Said Baba Syubiya tahun 90-an. Iya dan billah. Kau terjalan. Baba kayak Dajjal amuk. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu pembahasan kita. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.